Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Sarif Bandu, Kepala Perpusnas RI, beserta seluruh jajaran, Pak Denny, terima kasih sudah jadi host pada kesempatan sore hari ini. Yang saya hormati, saya banggakan yang mewakili beberapa kementerian yang gabung dalam Rakornas sore hari ini, seluruh kepala dinas di tingkat provinsi, kepala dinas perpustakaan di seluruh Indonesia, kepala dinas perpustakaan kabupaten kota tadi diabsen oleh Pak Denny hampir 476 yang hadir dan diikuti audiens hampir 12.000. Saya lihat ini masih bertahan dari pagi. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, terutama para pustakawan, para penggerak pustaka di berbagai daerah yang tergabung dari berbagai komunitas yang saya hormati, saya banggakan juga, terutama kepada seluruh pustakawan kita, baik perpustakaan yang ada di level desa, di perpustakaan sekolah, dan perpustakaan daerah-daerah, kabupaten kota seluruh Indonesia. Salam hormat saya kepada semuanya. Ada 5 hal objektif yang ingin saya sampaikan. Saya ngambil waktu sekitar 15 menit saja, Pak Denny. Selanjutnya nanti mungkin langsung bisa kepada narasumber yang lain. Sebelum saya masuk pada 5 hal objektif dan paper saya sudah saya sampaikan, nanti bisa dibagikan kepada seluruh peserta, baik hard copy-nya maupun soft file-nya nanti bisa dibagikan kepada seluruh peserta. Saya berterima kasih dan sekaligus mohon maaf untuk sekian kali dalam rapat koordinasi nasional ini saya hadir, dan baru tahun ini saya tidak bisa hadir secara langsung di Bidakara, padahal hadir begitu banyak teman-teman dari kabupaten kota. Tanpa mengurangi rasa hormat saya hadir secara virtual. Semoga tidak mengurangi makna dari pertemuan Rakornas yang luar biasa pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Sarif Bandu dan Pak Denny, beserta seluruh jajaran yang saya banggakan, saya dikasih tema cukup spesifik menyangkut soal peran dan upaya dalam mendukung transformasi digital perpustakaan di Indonesia. Catatan saya yang pertama ini adalah menyangkut soal peran dan upaya yang sudah dilakukan di level DPR, dan Pak Sarif Bandu bisa seluruh pejabat di Perpusnas tahu persis bagaimana respon kuat dari kami di DPR menyangkut soal isu terkait dengan gerakan literasi, terutama yang dimotori oleh Perpusnas Nasional. Nah, kita merasa memang Pak Denny belum ada progres yang maksimal menyangkut soal budgeting yang bisa kita dorong, terlebih-lebih ini menyangkut soal isu besar yang sesungguhnya menjadi bagian yang ingin diciptakan legasinya oleh pemerintah. Halo, Pak Denny, suara masih kedengeran nggak? Silakan Pak, silakan, terdengar. Halo Pak. Silakan Pak Huda, sangat baik suaranya. Halo. Ya Pak Huda, cukup jelas. Masih bagus Pak? Jelas. Sangat jelas Pak, silakan. Jelas ya? Siap. Oke. Nah, kita merasa hampir 2 tahun ini berjuang sebagaimana mandat
yang sebenarnya juga diusung oleh pemerintahan Pak Jokowi menyangkut soal peningkatan SDM di seluruh Indonesia. Nah, pada konteks ini jujur harus diakui alokasi budget yang didapatkan oleh Perpusnas RI sebagaimana yang sudah terus kita bahas belum mendapatkan porsi yang maksimal. Tapi saya bergembira, kita semuanya berterima kasih di bawah kepemimpinan Pak Sarif Bandu. Semua kinerja dengan keterbatasan ini masih terus bisa dimaksimalkan di Perpusnas Nasional. Berbagai isu yang menjadi relevansi perpustakaan nasional terus didorong terobosan-terobosannya, termasuk pada kesempatan Rakornas pada tahun ini menyangkut soal transformasi ekosistem digital dari perpustakaan nasional juga terus mengalami perbaikan dan progres yang cukup luar biasa. Nah, karena itu ini PR yang terus akan kita kawal dan berkali-kali saya sampaikan kepada semua para pihak menyangkut soal ini. Semoga menemukan momentumnya pada anggaran tahun ini yang terus kita perjuangkan. Semoga tahun ini ada penambahan. Kita lihat nanti Pak Sarif Bandu dan Pak Denny, saya sedang komunikasikan dengan berbagai pihak. Karena prinsipnya semakin progres gerakan literasi di Indonesia, terlebih-lebih setelah hampir 2 tahun kita mengalami pandemi COVID, semakin relevan. Karena hampir 2 tahun kita mengalami learning loss yang cukup luar biasa. Pengalaman learning loss yang kita alami ini mengalami pendalaman baik secara kualitas maupun kuantitas. Dan ini tidak hanya terjadi bagi yang tidak sekolah, yang sekolah pun mengalami learning loss karena berbagai keterbatasan yang tidak bisa kita lakukan selama 2 tahun ini. Nah, karena itu Rakernas pada kesempatan sore hari ini belum ada berita menggembirakannya karena seluruh perjuangan kita untuk porsi yang lebih maksimal bagi perpustakaan, saya kabarkan pada kesempatan sore hari ini, termasuk tadi disampaikan dalam sambutan oleh Pak Sarif Bandu di depan Pak Menko, menyangkut soal urutan tangan yang perlu diinisiasi oleh semua pihak untuk mengambil peran masing-masing supaya gerakan literasi melalui perpustakaan ini bisa berjalan dengan maksimal di masa-masa yang akan datang. Karena itu catatan yang pertama ini Pak Denny menyangkut soal peran apa yang akan terus kita lakukan. Tentu peran untuk paling tidak saya terus mengkomunikasikan dengan Kementerian Keuangan bagaimana anggaran fungsi pendidikan yang 20% yang itu senilai 541 triliun itu semestinya karena gerakan literasi dan perpustakaan adalah menjadi bagian dari pendidikan kita, semestinya harus ada alokasi yang proporsional sebagaimana ajuan yang hampir 2 tahun ini sudah disampaikan oleh pihak Perpusnas dan itu kebutuhan yang sangat objektif dalam rangka terjadi transformasi semua pola kerja, semua penyediaan akses informasi baik berupa buku, pengadaan buku, perbaikan gedung, membuat pusat-pusat perpustakaan di kota-kota, di semua alun-alun, baik alun-alun di tingkat kabupaten, kecamatan, dan kota, dan desa-desa itu, dan kelurahan itu bisa terwujud. Karena dalam cara pandang kita semuanya, semakin
anak muda didekatkan dengan akses literasi, pasti mereka akan terdorong untuk dan tergerak untuk punya budaya baru, baik yang sifatnya membaca maupun yang sifatnya mencoba untuk mengakses semua sumber-sumber informasi yang mereka inginkan. Nah, karena itu kondisi objektif yang semestinya sudah harus terfasilitasi dengan baik ini hampir 2 tahun ini, terlebih-lebih anggaran terinterupsi semua, teralokasi, terdistribusi dalam rangka penanganan COVID, malah yang terjadi penurunan anggaran dari perpustakaan nasional yang cukup signifikan dan belum mencapai performa yang sesungguhnya pada 3 tahun sebelum kita mengalami pandemi COVID. Ini menjadi tanggung jawab kami di Komisi 10 dan akan terus kita perjuangkan. Catatan yang kedua, tentu tidak mudah Pak Sarif, Pak Denny, dan Bapak Ibu sekalian, seluruh kepala dinas, provinsi dan kabupaten kota dan pelaku literasi termasuk pustakawan kita, menyangkut soal masih berseraknya program-program gerakan literasi yang ada di berbagai kementerian yang nempel. Ada yang di Kemendikbud punya gerakan literasi sendiri, membangun gerakan perpustakaan sendiri, beberapa kementerian BUMN, beberapa kementerian yang lain juga punya mandat yang sama menyangkut soal gerakan literasi ini. Nah, terkait dengan ini, dalam berbagai diskusi, ada 2 gerakan yang selama ini kira-kira lazim yang terus kita sampaikan kepada publik dan kepada perpustakaan nasional. Yang pertama adalah membangun kolaborasi dengan kementerian-kementerian yang memang masih punya irisan terhadap gerakan perpustakaan dan gerakan literasi ini, dan itu bisa kita absen satu persatu kementerian-kementerian itu, mulai dari Kemendikbud, Kemendesa yang sekarang sedang concern untuk membangun perpustakaan desa melalui dana desanya, Kementerian BUMN yang membuat pusat-pusat baca masyarakat, dan beberapa kementerian yang lain yang sebenarnya punya concern yang sama menyangkut soal gerakan literasi ini. Nah, pada konteks ini keterbatasan budget kita yang paling agak mungkin dalam situasi hari-hari ini, jangka pendek ini adalah membangun kolaborasi dengan kementerian-kementerian yang masih punya mandat yang sama menyangkut soal gerakan literasi dan gerakan perpustakaan ini. Nah, pada konteks ini pun saya melihat belum ada level koordinasi yang satu komando yang misalnya di bawah di-lead langsung oleh perpustakaan nasional. Kesadaran sampai pada level itu belum, karena masih tersandra oleh ego sektoral masing-masing, ingin bikin program sendiri-sendiri, padahal semuanya serba anggaran terbatas. Semestinya dengan anggaran yang terbatas, yang terbaik adalah kolaborasi untuk menciptakan program priority masing-masing yang dikeroyok bersama, dan saya meyakini akan punya dampak yang lebih efektif dibanding dengan masing-masing kementerian dengan unggulan programnya masing-masing lalu membuat gerakan sendiri-sendiri. Nah, pada konteks kolaborasi ini, dalam beberapa kesempatan saya sudah sampaikan kepada pimpinan di DPR RI, dalam hal ini Pak Muhaimin selaku Wakil Ketua DPR yang membidangi kesehatan, untuk membuat semacam rapat besar yang melibatkan semua kementerian, duduk bersama, mengkonsolidasikan anggaran di masing-masing kementerian, dan kita meminta perpustakaan yang melit
yang memimpin proses konsolidasi dari budget yang ada di seluruh kementerian-kementerian itu. Nah, semoga ini bisa kita wujudkan dalam waktu secepat-cepatnya. Yang lain, opsi yang lain bagi kami adalah mengeluarkan seluruh mandat program perpustakaan dan gerakan literasi yang ada di kementerian-kementerian itu untuk dikeluarkan dari kementerian masing-masing dan diserahkan sepenuhnya kepada perpustakaan nasional. Nah, kalau saya diminta untuk memilih mana antara kolaborasi dengan semua kementerian dan lembaga atau merealokasi anggaran dari semua kementerian yang ada mandatori menyangkut soal gerakan literasi dan perpustakaannya, saya lebih memilih opsi yang kedua sebenarnya, yaitu semua anggaran yang terkait dengan gerakan literasi dan keperpustakaan diserahkan saja sepenuhnya, dikonsolidasikan dan dimasukkan di dalam akun perpustakaan nasional. Itu saya kira akan lebih terkonsolidasi dengan baik, kegiatan akan terfokus dan terurus dengan tertangani dengan maksimal. Karena saya meyakini pengalaman panjang perpustakaan nasional mengelola dokumen, mengelola proses tingkat baca masyarakat kita adalah perpustakaan nasional. Jadi sudah punya legacy untuk mengatur gerakan ini secara lebih baik. Nah, tentu ini butuh prakarsa yang terus-menerus harus kita suarakan, dan saya sendiri nggak bosan-bosannya menyampaikan ini dalam berbagai forum, termasuk ketika saya ketemu dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Desa, kita selalu sampaikan, ayo kalau ada mandatori menyangkut soal gerakan literasi dan keperpustakaan, realokasi saja anggarannya kepada perpustakaan nasional supaya terkonsolidasi dengan baik. Nah, ini catatan objektif saya yang kedua dalam Rakornas sore hari ini. Objektif saya yang ketiga menyangkut soal apa yang tadi menjadi keprihatinan kita bersama, di mana banyak entitas yang seringkali mengambil peran terkait dengan gerakan literasi ini, tapi belum membuahkan hasil seperti yang kita cita-citakan bersama. Termasuk menyangkut soal isu ini, yaitu bagaimana supaya semua pihak terkait dengan mensinergikan gerakan-gerakan ini bisa kita maksimalkan ke depan. Sinergi aksi itu menjadi penting, terlepas siapapun yang mengambil inisiatif, tapi mensinergikan semua gagasan dan aksi ke depan itu menjadi sangat relevan terus kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, objektif yang ketiga adalah menyangkut soal transformasi digital, perpustakaan menuju transformasi digital. Nah, pandangan saya tentu ini semangatnya tidak mengganti semua bahan baca yang berbentuk buku dan seterusnya itu. Jadi transformasi digitalisasi ini lebih sebagai semacam alternatif baru dari gerakan perpustakaan nasional. Jadi dia tidak menggantikan penyediaan bahan baca yang selama ini berupa buku-buku yang sampai hari ini pun aksesnya masih sulit untuk didapat oleh seluruh anak muda di Indonesia. Karena saya mencontohkan saya sendiri ini nggak bisa membaca dan mendalami sebuah substansi dengan media HP maupun iPad semacam itu, atau selevel laptop, itu nggak bisa. Jadi ketika saya ingin mendalami sesuatu ya harus ada wujud bukunya.
Nah, karena itu transformasi digitalisasi dalam perpustakaan ini bermakna sebagai alternatif. Jadi semua media baca yang konvensional, baik berupa jurnal, buku, dan seterusnya, tetap dia sebagai media yang utama, dan digitalisasi ini bermakna sebagai pendukung atau sebagai media literasi alternatif. Tentu terkecuali terkait dengan agenda digitalisasi ini dalam menyangkut soal manajemen. Tentu kalau soal manajemen kita sepenuhnya mendukung terkait dengan transformasi digitalisasi di level manajemen di seluruh perpustakaan yang ada di kita. Tapi transformasi digital pada konteks penyediaan bahan baca literasi, saya kira levelnya adalah sebagai media alternatif, bukan sebagai media pengganti dari seluruh bahan baca literasi yang ada di kita. Nah, karena itu sama pentingnya pengadaan bahan baca yang konvensional itu, di mana sampai hari ini semua hasil survei mengatakan masih banyaknya penduduk di Indonesia, terlebih-lebih yang anak muda, masih belum mendapatkan akses yang maksimal terkait dengan buku. Nah, karena itu saya terus akan mendorong supaya program-program menyangkut soal pengadaan buku, selain perbaikan infrastruktur, pusat-pusat baca, perpustakaan, dan seterusnya perlu kita dorong, tapi pengadaan buku harus betul-betul tetap menjadi agenda utama kita dalam rangka untuk menyiapkan SDM unggul di masa-masa yang akan datang. Dan digitalisasi adalah alternatif dari penyediaan media konvensional yang kita punya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, yang terakhir objektif saya, catatan saya menyangkut soal Rakornas ini, mumpung ketemu, semua sudah hadir, semua yang ada di Bidakara maupun yang ada melalui Zoom, manfaatkan Rakornas hari ini untuk kita menemukan praktek baik di berbagai daerah. Yang saya tahu banyak video yang sudah dibikin dari praktek-praktek baik itu yang seringkali disajikan oleh Pak Sarif Bandu setiap kali dalam pengantar raker di Komisi 10. Ini supaya terus dikumpulkan dan seperti disampaikan oleh Pak Sarif tadi dalam pengantarnya, bahwa gerakan perpustakaan nasional yang sudah berbasis pada inklusi sosial ini menjadi prestasi yang cukup luar biasa. Nah, karena itu model praktek yang baik yang semacam ini tidak ada salahnya ke depan alokasi budget atau anggaran kita perkuat, diarahkan kepada model-model yang semacam ini. Jadi level follow up di mana gerakan literasi itu bermakna orang tidak terjebak pada membaca, tapi bisa mengerti dan bisa mengambil makna di balik apa yang dibaca, dan setelah semua mengerti di balik apa yang dibaca adalah melaksanakan dan membuat inisiatif dan prakarsa dari atas makna apa yang diambil dari sebuah gerakan literasi ini. Semakin banyak orang bisa berpraktek karena inspirasi membaca, berarti semakin progres gerakan literasi kita di masa-masa yang akan datang. Demikian Bapak Ibu sekalian, Pak Denny, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa hadir secara fisik di Bidakara. Semoga melalui daring ini tidak mengurangi kekhidmatan kita bersama.
Selamat melaksanakan Rakornas sampai 2 hari ke depan. Semoga bisa melahirkan banyak gagasan, plus bisa melahirkan sinergi aksi, dan bisa kita laksanakan secara tuntas pada tahun-tahun berikutnya. Dengan catatan tadi Pak Denny, kita siap untuk terus bekerja, memperjuangkan alokasi anggaran yang maksimal supaya Perpusnas bisa mengambil peran yang lebih baik, lebih maksimal di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, salam hormat buat Pak Sarif Bandu dan seluruh pejabat di Perpustakaan Nasional, teman-teman dinas, provinsi dan kabupaten kota. Selamat sore, salam hormat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Saiful Huda.